Oke, kembali lagi kita buat tutorial tentang cara ekspor. Jadi, ini apa yang kita harus lakukan ketika ada ekspor finish good atau ekspor apapun itu. Saat ini kita hanya ekspor finish good. Jadi, setelah loading selesai, nanti tim dari lapangan akan mengirim beberapa kertas. Contoh kertasnya seperti ini hasil loading report. Nah, loading report inilah yang nanti akan kita gunakan untuk mengisi Excel dan juga SAP. Nah, ini kita udah dapat loading reportnya seperti ini. Kertasnya pasti sudah ada di meja, pastikan sudah ada di meja juga. Kita kemudian masuk di Excelnya dulu seperti ini. Kalau belum ada berarti kita harus masuk ke bagian folder. Kita harus ngerti mana hari ini yang diekspor, karena di sini ada banyak folder yang sudah disediakan dan kita milih berdasarkan apa yang benar-benar diekspor hari ini. Karena hari ini contohnya ada satu yang diekspor dari menuju FL atau Florida. Kita buka shipping notice-nya dulu. Ini namanya shipping notice, ada judulnya di sini, shipping notice. Nah, terus kemudian kita buka sekalian loading report-nya. Kemudian kita buka sekalian performance draft PL. Nah, ini udah terbuka semua, shipping notice, loading report, dan performance. Oke. Nah, hal pertama yang dilakukan adalah kita isi ini sesuai dengan yang ada di kertas dari loading report. Kita copy ini sampai bawah, kita paste di sini. Kemudian loading sequence-nya kita isi sesuai yang ada di kertas. 5 11 7 14 4 1 6 2 8 15 10 13 sorry 10 13 14 12 ini 4. Nah, kemudian jangan lupa ini kenapa warna merah, karena ini yang tadinya 180, ini yang diminta, karton yang diminta, sedangkan ini adalah aktualnya ya, ini aktual loadingnya. Jadi kalau seperti ini kenapa merah, karena dimintanya ekspor 180 box, tapi yang bisa masuk atau loading di kontainer hanya 108 box. Nah, kalau ini 108 box, ini jadi ini dikali dengan ini, jadi 8640 ya kan, 8640. Nanti dicek lagi apakah di bagian bawahnya, apakah di kertasnya sesuai sama ini atau enggak. Jadi harusnya sama persis dengan ini cara menghitungnya. Ini aktual loading box, aktual karton yang di ekspor. Jadi berapa, karena enggak semua bisa masuk di kontainer, sisanya kita masuk di piece ini, kita kalikan ini dengan ini, karena kolom ini adalah kolom quantity per karton, piece ya, dalam piece. Jadi di sini udah tahu, kita di kertasnya tadi kita melihat di sini 108 ya. Jadi di sini kita isi 108 juga. Kemudian ini jangan lupa harus sum ya, harus sum. Jadi kita coba ulangi sumnya sampai dengan atas ya, ini juga bawah ya. Setelah ini terjadi, ini oke, kita cek apakah sama dengan yang ada di kertas. Kalau udah oke, kita bisa langsung menuju grup warehouse, terus kemudian infokan bahwa FL1 oke, enter. Kemudian kita lanjutkan di bagian ini, kita isi tanggalnya, tanggal 2, ini harus sesuai aktual ya, sesuai aktual loading. Kalau misalkan memang ada mati lampu atau special case dan memang harus backdate ya, itu usahakan kita ngerti kapan itu diekspor. Nah, setelah ini diisi tanggalnya, nanti di sini diisi nomor kontainernya, pastikan nomor kontainernya sama dengan aktual.
Jadi nanti kalau misalkan masih belum yakin, kita bisa langsung keluar ngecek nomor kontainer atau bisa minta tolong fotokan oleh para helper dan checker di luar di lapangan. Ini nomor polisi atau nopol ya, nopol. Kemudian ini nomor seal number biasanya memang sudah ditulis semuanya ini di kertas checker, jadi kita tinggal tulis ulang aja seperti ini. Kemudian di sini sudah saya tandain mulai dan selesai. Kita tinggal Ctrl A, mulainya jam 9.15, replace all. Kemudian ini selesai, ini diganti dengan 30. Ini melihat tajamnya lewat mana? Lewat kertas yang ada di checker atau kertas yang diberikan oleh loading report ya. Ini replace all. Oke, jadi ini terganti seperti ini. Ini selesai, jangan lupa tanggalnya dicek lagi, kontainernya, nopol, seal number, jam selesai, jam start mulai loading ya. Ini jangan lupa ya, ini juga jangan lupa untuk diisi sesuai apa yang diekspor. Kemudian ini otomatis karena nanti ini akan mengikuti yang ada di sini. Kalau di sini sudah diisi, nanti otomatis di sini terisi. Oke, kita melihat kembali ke halaman tadi. Kita melihat di sini siapa yang ekspor. Ini ada namanya Mas Yugo. Jadi kita bisa kembali ke Excel-nya, kita bisa masuk insert picture dan kemudian tanda tangan Yugo. Ya, seperti ini. Kita bisa masukkan di sini. Setelah oke, kita bisa simpan, kemudian print 2 kali, satu untuk export department, satu untuk arsip kita, digunakan saat klaim untuk pembayaran KPKB-nya. Jadi rangkap 2, satu untuk ekspor, satu untuk warehouse kita. Setelah ini loading report selesai, jangan lupa kita save ulang. Kemudian kita siapkan ini namanya packing list untuk diinfokan ke export department, atau nanti kita bisa print dan juga kirim soft filenya. Jangan lupa untuk diisi ini nomor kontainernya harus sesuai sama persis dengan yang ada di loading report. Kemudian ini piece-nya kita tinggal paste atau copy dulu di sini. Kita copy, kemudian paste di sini, Ctrl Shift V ya, sesuai value. Ini kita copy juga, kemudian Ctrl Shift V. Ctrl Shift V. Oke. Nah, pastikan jumlahnya yang ada di sini sama dengan yang ada di kertas. Kalau udah jadi selesai, itu kita bisa lanjut ke bagian loading report lagi. Kita ini biarkan terblok, kemudian kita tekan tombol kontrol, terus kemudian tekan di bagian ini, di scroll ke atas, tombol kontrolnya dilepas dulu ya tadi ya. Kemudian tekan tombol shift, kemudian tekan di sini, kemudian tekan tombol Ctrl C. Setelah itu kita pergi ke template kubikasi. Ini template kubikasi yang sudah saya siapkan. Kita bisa langsung Ctrl Shift V di sini. Kita ulangi, Ctrl Shift V di sini. Oke, setelah ini sampai bawah selesai dan tidak ada data lagi di bawahnya, kita bisa langsung ke sini di blok, dan ini juga Ctrl, kemudian Shift ke bawah, kemudian Ctrl C, kemudian di sini Ctrl Shift V. Ctrl C, Ctrl Shift V. Oke. Setelah di copy dan paste di sini, kita bisa masuk ke sini lagi, template publikasi. Kita di backup ke sini.
Ini namanya CBM, yaitu kita lihat di sini 67, sumnya 67, kita langsung masukkan aja di sini 67. Kemudian jangan lupa Ctrl S, dan jangan lupa di sini juga S untuk jaga-jaga. Kemudian kita ini print sekali aja. Oke, di print sekali, kemudian dikasih ke export department. Jadi yang dikasih ke export department itu loading report ini dan juga packing list ini. Ini dua paper yang dikasih ke export department. Kemudian setelah ini jadi, kita bisa langsung masuk ke grup shipment namanya. Di sini kita bisa kirimkan performance ya, performance draft PL ini ke dalam grup ini ya, bisa dikirimkan ke sini. Tulis aja seperti ini, aktual 1FL ya, aktual 1FL today. Oke. Udah dikirim, berarti udah selesai sampai sini untuk laporan ke ekspornya, ekspor departmentnya. Kita lanjutkan di bagian ini, kita close dulu biar nggak bingung. Kemudian kita lanjutkan di bagian SAP. Oke, ini selesai karena kita sekarang hari ini kebetulan loading di FL1 ini. Kemudian kita masuk dulu ke SAP. Di sini kita masuk tiket namanya ZMM043. Ini tiketnya ZMM043. Di enter. Salesnya H011, H010, ini shippingnya H011. Kemudian range date-nya langsung aja 1 bulan. 1 bulan itu kalau September berarti tanggal 30. Kemudian di ini harus dipilih yang di broad ya, bukan domestik tapi yang di broad, karena kita ekspor ya, kita ekspor. Nah, setelah datanya terisi seperti ini, kita bisa langsung di execute seperti ini. Nah, muncul banyak banget data di sini, tapi kita bisa filter di bagian kolom extraversion deliver. Oke, kita bisa ngeceknya dari mana? Dari file yang ada di shipping notice. Nah, data ini didapat dari sini. Ini di copy, terus taruh di sini, kemudian remove duplicate. Ini remove duplicate. Tapi kalau yang ini nanti dapat informasi dari grup CC. Ini biasanya dari sini. Oh, sebentar, dari sini mungkin ya. Ini nanti si sama namanya Sue Hui Hwa, ini akan informasi delivery ordernya, nomor delivery ordernya ini. Oke. Ini sudah terbentuk di nomor delivery ordernya, nanti kita save di sini. Kalau yang ini namanya adalah sales order, kalau yang ini namanya delivery order. Oke, kasih nama di sini biar nggak bingung. Oke. Nah, yang perlu kita masukkan ke SAP itu adalah yang delivery order. Ini kita tinggal copy, pastikan kita di FL1 karena kita aktual loadingnya FL1. Kita copy, masuk ke sini, kita blok namanya extraversion deliver ini di kolom, satu kolom di blok. Kemudian ini klik yang ini filter, masuk di sini. Kemudian karena kita banyak copy paste, kita klik yang ini aja langsung ya, biar nggak kepotong. Oke. Nah, udah keisi semuanya ini, berarti kita tinggal klik yang ada jamnya ini, jangan yang ini tapi yang ada jamnya. Oke. Nah, setelah klik ini kita baru klik ini. Nah, udah muncul seperti ini. Kita lanjut dari yang paling bawah dulu, karena biasanya nomor yang paling bawah itu adalah nomor 1 di actual loading report. Jadi misalkan 9698 itu di sininya biasanya nomor 1 gitu. Oke, kita coba langsung masuk di sini. Ketika klik yang bagian ini bisa klik 2 kali untuk masuk ke dalam atau tekan F2. Nah, setelah tekan F2 nanti kita akan masuk ke dalam bagian ini. Kita bisa tekan Ctrl F1 atau
bisa tekan yang tanda ini, display yang ada tanda pensil dan kacamata. Oke, setelah itu sangat amat pastikan tanggalnya sesuai dengan tanggal aktual, karena kita hari ini loading reportnya itu tanggal 2. Nah ini jadi kita harus pastikan ini berubah tanggal 2 juga. Oke, ini juga semuanya harus tanggal 2 sampai dengan ini. Item overview, picking, loading, transport itu harus tanggal 2, harus sesuai aktualnya. Oke. Terus ini nomor batch-nya selalu 0, dan ini pastikan juga yang ada di kertasnya itu berapa yang terekspor atau terloading. Kalau sekitar segitu 1270, kita cek di nomor di kertas loadingnya. Kalau memang oke, kita bisa langsung centang dan pastikan juga nomornya benar yang ini. Setelah oke, kita bisa ke picking. Kalau muncul merah-merah seperti ini, kita bisa langsung tekan enter sampai banyak, sampai dengan dia pindah. Oke. Kemudian ini jangan lupa diganti juga tanggalnya hari ini. Oke. Nah, pastikan juga kita harus udah ngerti kalau ini ada di store location yang mana gitu ya. Kita bisa melihat langsung di di ini di loading reportnya. Ini namanya part number. Kalau misalkan di sini ada LP, ini berarti ada di FA02. Tapi kalau non LP itu pasti dia ada di FA01. Jadi karena di sini LP, jadi kita tahu kita ada di FA02. Oke, sekarang kita klik yang loading report ini, top loading report, lalu muncul merah, kita tekan enter sampai banyak kali. Oke, kemudian kita ganti juga tanggal yang ini, klik transport, kita enter peng banyak sampai banyak kali. Ini diganti tanggal 2 juga. Oke. Setelah ganti, kita klik item overview, klik enter aja. Kemudian tandai ini yang topi ya, yang topi ini. Sebelum ke topi, pastikan dulu tanggalnya ini sudah ganti, ini juga sudah ganti, loading juga sudah ganti, transport sudah ganti. Kalau sudah ganti semua sesuai yang ada di sini satu tanggal, kita bisa ke topi, ini diklik. Kemudian yang tulisan Cina di sini diganti ya. Yang atas itu diisi nomor polisi ya, nomor polisi. Kemudian kalau yang ini nomor kontainernya harus hati-hati, harus sesuai dengan yang ada di aktual, dan nomor polisinya juga harus sesuai dengan yang ada di aktual. Oke. Kemudian kita bisa langsung post good issue. Nah, kita udah selesai satu, kita lanjutkan sampai dengan selesai. Oke. F2, Ctrl F1, tanggalnya hari ini, klik item overview, ini juga tanggal hari ini, batch-nya 0, klik materialnya atau cek item dan materialnya. Ini 131 sudah benar, 952 sudah benar, kuantitinya juga sudah oke. Kita lanjut ke tab berikutnya, merah, kita enter. Kita ini kalau dia LP berarti dia FA02. Kita melihat LP atau enggaknya kita tahu dari loading report kertas ya. Di kertasnya kita klik di sini, kita enter lagi, kita masuk di sini. Gimana cara munculinya? Saya Ctrl A, kita backspace. Ketika backspace nanti dia akan muncul tanggal yang pernah kita isi. Nah, kita tinggal arahin ke bawah, pakai tanda panah bawah, tinggal di enter. Oke. Terus kemudian kita klik transport, kita enter. Kemudian klik lagi di sini, Ctrl A, backspace, bawah, enter. Kemudian di item overview kita enter. Oke. Setelah enter selesai, kita masuk ke topi.
kemudian kita tulisan Cina, kemudian ini backspace, kita munculin, kita backspace lagi, nomor kontainer selesai. Kita harus enter dan pastikan kursornya pindah ke area sini. Oke. Dan setelah kursornya pindah ke area sini, pastikan juga nomor kontainer tidak berubah, karena biasanya ketika kita isi nomor kontainer ini, waktu kita enter dia akan berubah sesuai nomor kontainer awal. Nah, kalau gitu caranya, waktu kita klik ini selesai, kita harus klik save ini. Oke. Tapi kalau ini di enter tidak berubah, berarti dia aman untuk diposting. Nah, kalau dia tetap oke seperti ini, kita bisa klik post good issue. Nah, kemudian kita lanjut ke berikutnya, F2, Ctrl F1, kemudian ini, kemudian item overview, ini seperti ini, kemudian batch 0. Nah, kemudian kita pas 924 24 45, kita harus cek 862 905, kemudian kitanya picking, kita klik sini enter banyak kali, kemudian ini 9, kemudian kita pastikan dia LP atau non LP. Kalau LP berarti FA02, kemudian kita klik loading, kita enter lagi, kemudian ini, kemudian enter, kemudian transport, kita enter, kita masukkan lagi tanggalnya. Setelah oke, kita kembali ke item overview, kita oke, selesai semua. Kita masuk ke topi, kita tulisan Cina, kita pilih ini backspace, kita pilih ini Oke, jadi kalau sudah terbiasa boleh cepat tapi tepat. Oke, teliti. Jadi cepat dan tepat, teliti juga dan rinci. Jadi kita lihat ini sudah oke semuanya, nggak berubah nomornya, kita bisa langsung push good issue. Kita lanjut ke yang item berikutnya, F2, Ctrl F1, tanggalnya diganti, kemudian kita lanjut ke item overview, tanggalnya diganti, ini juga diganti, kemudian batch-nya 0, ininya 0, kemudian cek item atau nomornya 58 7.800 1.440. Itu kertas loading reportnya boleh dicoret-coret juga pakai pena merah biar kelihatan bedanya. Kemudian ini pickingnya juga diganti, terus kemudian ini karena dia bukan karena dia bukan LP, jadi dia FA01. Kemudian ini juga FA01. Kemudian ini loading reportnya, tanggalnya diganti, transportnya oke, tanggalnya juga diganti. Oke, kita pastikan lagi tanggalnya. Oke, seperti ini. Kalau udah oke semua, kita bisa langsung masuk ke topi, ke tulisan Cina, kemudian tanggal monopol, nomor kontainer. Kalau sudah oke, kita bisa post good issue 6741. Oke, berarti di atasnya. Nanti kalau sudah terbiasa pasti lebih gampang, tapi tidak digampangkan karena kita harus tetap teliti. Ini nomornya, tanggalnya oke, picking oke, ini tanggalnya juga diganti. Nah, ini stoknya karena dia adalah adalah LP, jadi dia dari FA02, FA02. Oke, kemudian loading reportnya seperti ini, tanggalnya juga, transportnya diganti ya sesuai aktual pokoknya. Kemudian kita kembali ke item overview untuk ngecek lagi apakah tadi kita benar-benar sudah ngecek quantity-nya 1400, 870, 1728, 956, 877, 895. Oke, sudah kita coret-coret yang ada di loading report.
dan tanggal yang ada di sini juga sudah berubah, sudah kita ganti. Kita lanjut ke topi, kita masuk ke tulisan Cina, kita ganti yang ada di sini, kita ganti juga nomor kontainernya, kita enter. Kemudian kalau sudah oke, kita post code issue. Oke, setelah post issue kita tinggal satu lagi, kita tekan F2, Ctrl F1, kita ganti ini dengan tanggal yang hari ini. Kita masuk ke item overview, kita masuk di sini, ganti tanggalnya, kita masukkan batch-nya selalu 0. Jangan lupa untuk untuk cek ininya ya, 7.200, kemudian 3.000, 14.400, ini 14.400. Di loading report ada yang diganti. Ingat, ini loading report ada yang diganti, ada yang merah, artinya kita harus aware di bagian itu. Nah, kita masuk di SAP nya, item nomor berapa yang diganti, ternyata ini nomor 156. Oke, karena di sini 14.000 nya ada dua ya, ada banyak, jadi 156 ternyata yang diganti menjadi berapa, menjadi 8640. Kita enter, kita enter, kita enter sampai banyak sekali. Nah, ini 8640 itu mengacu ke mana, mengacu ke sini 8640. Oke, 8640 kita centang di loading reportnya, kemudian di sini 1440, kemudian di sini 058-nya 14.000, kemudian 055-nya oke, 14.400 juga. Oke, setelah selesai semuanya kita centangin, dan ternyata loading reportnya kita cek tidak ada yang belum dicentang. Artinya kalau semua sudah dicentang, kita sudah ngerjain semuanya tanpa terlewat. Itulah tandanya kita harus mencentang, itulah fungsinya kita harus centang, karena kalau kita ada yang kelewat, kita bisa ngelihat dari centangannya. Nah, oke, di sini kita masuk ke picking, kita bisa masuk di sini. Kita lihat apakah di LP atau bukan, di loading reportnya ternyata bukan. Jadi kalau bukan berarti dia masuk di FA01. Nah, setelah masuk di FA01 kita bisa langsung loading report, klik enter ya, paling banyak. Terus kemudian ini isi tanggalnya juga, kemudian transportnya juga diisi tanggalnya hari ini sesuai aktual pokoknya. Kita kemudian masuk ke item overview, kemudian kita masuk ke topi, kita masuk di bagian di bagian Cina, tulisan Cina, kemudian di sini diisi. Oke, medu, oke, selesai. Tidak ada yang berubah, kemudian klik buat push issue. Oke, yang ini 763 berarti sudah selesai semuanya. Langkah selanjutnya adalah kita mengeprint ini semua. Nah, caranya yaitu ada di T-code ZMM009. Kalau kita mau ngeprint yang hasil ekspor itu, ini plannya diisi H011 dan output type-nya selalu ZWA. Oke, nanti ini akan kamu hafalin ZWA, ZWE, ZWB, itu nanti terbiasa. Movement type untuk ekspor itu 601. Jadi di sini ada output type, ada movement type, nanti akan hafal dengan sendirinya. Nah, biar kita lebih spesifik lagi, kita bisa masukkan tanggal hari ini, biar nanti yang dimunculin datanya tidak banyak dan kita tidak pusing. Kemudian klik execute di sini. Nah, ini yang muncul adalah yang data kita barusan olah untuk ekspor. Kita contohnya akan ngecek apakah ini aktualnya sesuai dengan yang kita loading. Caranya adalah dengan cara Ctrl Y, Ctrl Shift bawah, Ctrl C, terus kemudian di sini ya, kita paste dimanapun tempatnya. Kita lihat ini sumnya 83927. Nah, sumnya ini harus sama dengan yang ada di sini ya. Jadi kalau sumnya ini udah sama dengan yang ada di sini itu artinya benar. Tapi kalau nggak sama itu artinya salah dan harus dicek lagi, dicek ulang bagian mana yang salah.
Nah, kalau di sini sudah sesuai, sudah benar-benar oke, kita bisa centang semuanya satu persatu, atau kamu bisa tekan F5 untuk centang otomatis semuanya. Kita bisa print di sini, klik di sini, atau bisa tekan F7. Kamu bisa ke print di sini, atau kita bisa tekan Ctrl P. Nah, setelah itu kita klik print sekali. Nah, biarkan dia terprint, dan kemudian kita ngeprint lagi untuk bagian PDF ya, seperti ini. Kita klik OK. Setelah itu kita masuk waduh, kemudian kita cari file yang tadi untuk ekspor. Ini FL1, karena kita tadi pakai FL1, jadi kita ini diganti aja tanggalnya ya, sesuai aktual. Kemudian keperhatikan, kita tadi hari ini ekspor FL1 ya, karena di sini ada F1 dan F2, jadi harus hati-hati mana yang kita ekspor hari ini. Oke. Kemudian kita save ya. Untuk itu selesai, jangan lupa masuk lagi ke sini, perbesar aja biar nggak pusing. Ini yang hasil kita tadi, kita klik enter. Ya, di sini sudah ada hasilnya eksporan. Jadi yang sudah di print ini jangan lupa di staples, kemudian dinamai kemudian ditandatangani juga tanda tangan kita. Jangan lupa tanggal saat kita tanda tangan. Kemudian checker, yaitu siapa yang tadi melakukan loading ini. Nah, setelah selesai kita bisa nah ini kita tanda tangan di sini, kemudian tanda tangan di sini juga ya. Ini mas checker atau mas loading report tadi siapa, kemudian kita tanda tangan di sini. Nah, setelah ini tadi di print, ini adalah kertas yang ada di sini ya, kertas PDF ini. Kemudian ini adalah kertas loading report yang ada di Excel, yang ini loading report ini difoto, kemudian dikirim ke WA ini seperti ini, kemudian nanti di download nih ya, di download seperti ini. Oke, kemudian setelah itu ini di peletakannya untuk nomor yang ada judul FL1 nya itu ada di bagian paling depan. Oke, paling depan. Untuk bagian nomor 2 nya terserah mana aja, terserah, yang penting nomor 1 nya ini. Kemudian jangan lupa kasih nomor ekspor atau tanggal ekspor di sini. Contohnya ekspornya 2022 0902. Nah, seperti ini ya kan, 0902, mungkin terbalik ya di kamera. Nah, seperti itu contohnya. Kalau sudah oke, kenapa dikasih nomor atau tanggal di sini? Ini memudahkan kita saat kita nanti arsip dan kita mencari beberapa bulan kemudian. Setelah itu ini dan kertas print yang tadi hasil SHP dijadikan satu. Nah, kemudian kita pakai klip kecil ini untuk klip kecil ini, kemudian taruh di sini, dan jangan lupa untuk diarsip di owner dengan cara dilubangi pinggirnya ini dulu, kemudian diarsip. Oke, kita lanjutkan ke step berikutnya. Sampai di sini belum selesai. Oke, ini tadi kita udah selesai di bagian SAP nya. Nah, langkah selanjutnya adalah kita email loading report ini ke Cina. Oke,
karena hari ini kita hanya loading report satu atau export satu, kita hide dulu yang ini, yang satunya tidak perlu, hide, kemudian klik save, kemudian kita masuk ke email, kemudian kita klik ini untuk contoh, kemudian klik compose untuk membuat email baru. Kita bisa kirim ke Mr. Beno, ke Lizomin, ke Ellen Lo, ke Esther. Jadi 3 orang ini, karena kita menggunakan emailnya Mas Adi atau Pak Adi, kita email ke 4 orang ini ya. Judulnya juga disesuaikan dengan yang di atas. Tanggalnya jangan lupa sesuai aktual loading. Untuk badan email kita bisa copy dari sini, kemudian ya, karena kita hanya ekspor 1 file sesuai, oke, tanggalnya diganti saja, yang lainnya mengikuti, biarkan. Kemudian kita langsung attach bagian loading reportnya ini di sini. Kita pastikan loading reportnya ini, oke. Setelah selesai kita bisa klik send. Itu satu langkah selesai. Masih ada langkah berikutnya, yaitu kita masuk di bagian ekspor ini. Kita harus catat juga di sini ya. Nah, karena sebelumnya kita udah pernah ekspor, kita tinggal copy aja di sini, paste di sini, kita kasih tanggal ya, mengikuti. Terus ini aktual loadingnya itu berapa, kita catat, kita mengikuti tanggal yang ada di sini ya, atau jumlah yang ada di sini ya, 1157 ini 83927. Oke, setelah itu jangan lupa untuk nomor kontainernya. Nomor kontainernya ini, kemudian LSID nya belum ada. Untuk nopolnya kita bisa lihat di loading report, diisi dengan T9162 diisi. Oke. Oh sorry, ya seperti ini. Setelah selesai kita bisa copy ini di stock finish good, di balance export kita bisa masukkan ini di sini. Oke. Nah, kita bisa copy ini di sini bahwa kita ada loading report tanggal segini. Nah, nanti kita bisa tahu nomor CI number ini dari grup shipment. Grup shipment ini biasanya nanti ada yang menginfokan nomor berapa CI-nya. Ini contohnya. Jadi ini contohnya, kita bisa ketikkan dulu di sini LSID 2022 0902 0195. Kita bisa copy, kita masuk ke sini. Kita masuk di sini ya, kita ganti warnanya. Kemudian di sini kita bisa masukkan juga seperti ini. Kita koma, enter. Oke. Nah, ini adalah tahap sebelum terakhir. Masih ada tahap terakhir, yaitu mengumpulkan foto. Ini foto-foto kita juga harus backup juga ya. Untuk foto yang kemarin juga lupa, ini belum di backup, nanti setelah ini di backup. Kita fokus yang ada di sini dulu, kita backup. Caranya kita buat ini, copy. Kita download, di bagian download ini kita buat folder namanya FL1. Nah, nomor kontainernya kita tinggal paste, kemudian tanggal ya. Kemudian ini adalah nomor loading report, kertas loading report tadi. Kita Ctrl X, kita masukkan ke sini ya. Kemudian kita kumpulkan beberapa foto seperti surat jalan. Yang ini surat jalan dari sana, dari eksporter. Kita juga download dulu yang penting. Kita masuk lagi ke grup export. Kita grup
export kita info, kita cari apakah foto ekspornya sudah dikirim. Oh, ini dia sudah dikirim. Videonya jangan lupa juga ini diarsip seperti ini, download, kemudian ini download ya. Semua yang mereka sudah share kita wajib download. Kemudian nanti kita yang upload ke Google Foto itu hanya 5 saja. Perhatikan jangan sampai terlewat siapa pengirimnya dan jam pengirim ya. Oke, ini berarti sudah lewat atau bukan kebutuhan ekspor lagi. Jadi kita tidak perlu ekspor atau tidak perlu arsip ya. Nah, setelah ini terdownload, mereka akan terkumpul di bagian ini. Kalau sudah terkumpul, kita boleh sampai dengan sini. Kita cut, Ctrl X, kita masukkan di bagian ini. Oke. Ini sudah semuanya. Kita sudah semuanya. Oh, ini nomor surat jalannya, jangan lupa surat jalannya jangan sampai tertinggal. Kita masukkan di sini. Oke. Nah, sesudah semuanya ini kita masuk di bagian arsip. Kita klik add foto, kita select from computer. Terus kini kita tambahin ini. Yang perlu kita upload ke arsip Google Foto itu hanya 5, maksimal 5. Kita pilih surat jalan, kita pilih surat loading report, kita pilih ini nomor kontainer yang sebelah hanya terlihat isi karton, kemudian yang sudah tertutup dan yang sudah terkunci. Oke, ada 5. Kemudian open. Oke, kemudian open. Sesudah semuanya oke, kita bisa masuk ke sini untuk mengerti. Biasanya nyampur dengan yang lain-lain. Jadi kalau kita masuk di bagian ini komen, nanti dia akan nyatu dengan apa yang sudah kita upload sendiri gitu. Jadi ini kita masuk ambil linknya, kita masuk ke sini, kita paste di sini, kita geser, kemudian ini kita ambil lagi, taruh di sini, kita geser, jangan lupa. Kemudian ini tulis data, kita ini paste, kemudian ini kita jangan lupa paste di sini sampai dengan terakhir yaitu 5 foto terbackup semua di sini. Ya, betul sekali. Nah, sudah sampai di sini, selesailah tahap-tahap kita dalam melakukan ekspor. Hanya kita perlu mengarsip beberapa file yang tadi kita print dan kita kerjakan ke dalam order. Setelah selesai semuanya, email sudah selesai, kita bisa arsip dan pekerjaan ekspor kita selesai sampai di sini. Jadi suatu saat kita butuh tracking, kita bisa klik link yang ada di sini. Contohnya klik link ini, kita bisa klik ini, kemudian akan muncul fotonya. Jadi kita tidak perlu capek-capek lagi untuk untuk mencari berkas filenya dulu, karena kita sudah bisa cari buktinya melalui link yang sudah kita simpan seperti ini. Oke. Saya mau lengkapi dulu link yang ada di sini. Terima kasih untuk yang udah nonton tutorial ini. Sampai jumpa di tutorial selanjutnya. Sampai jumpa.